Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Gilang, spesialis urologi. Sebetulnya ini diberikan kesempatan untuk berbagi sedikit mengenai tentang keolahragaan lah, karena kebetulan saya memang hobinya olahraga dan ini spesifik ke prevensi terhadap metabolic disease. Ya, Bismillah. Mudah-mudahan bisa cukup mudah dimengerti. Ini hanya superficial saja, karena ya basic science saya memang sebetulnya bukan di sport science, tapi insya Allah bisa dipahami. Kita mulai langsung ya. Oke, jadi pembukaan dulu mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Bowo, Dr. Astuti, dan Prof. Ikhwan bahwa metabolic disease ini adalah penyakit-penyakit metabolik yang ini adalah suatu istilah yang cukup luas yang mencakup semua penyakit yang intinya dia akan mengakibatkan gangguan metabolisme pada sel-sel yang di dalam tubuh. Jadi penyakit-penyakit yang non-infeksi. Nah, menurut IDF tahun 2005, itu kriterianya ada 5. Yang pertama itu adalah meningkatnya lingkar pinggang ya. Jadi bukan pakai BMI lagi untuk mengkriteriakan metabolic disease. Kemudian yang kedua adalah peningkatan trigliserid. Yang ketiga rendahnya HDL. Dan yang keempat meningkatkan blood pressure. Dan yang kelima adalah meningkatnya gula darah puasa. Ya, ini sebagai introduksi aja. Nah, kemudian kita masuk ke exercise-nya. Jadi, sebelumnya teman-teman kita harus membedakan dulu antara exercise sama sport. Kalau bahasa Indonesia mungkin sama ya, yaitu olahraga. Kita harus berolahraga untuk mencegah penyakit-penyakit metabolik seperti itu. Nah, tapi kalau secara global, bahasa Inggris lah ya, itu sebetulnya berbeda exercise sama sport itu ya. Jadi, kalau exercise itu sebetulnya kegiatan aktivitas fisik yang lebih terencana, terstruktur, dan dia berulang, continuous gitu ya. Dan fungsinya tuh untuk tujuannya untuk meningkatkan mempertahankan kebugaran fisik dan kesehatan. Kalau sport itu ya olahraga juga, yaitu dia lebih melibatkan adanya aturan main di situ, kompetisi, dan biasanya dilakukan kelompok atau tim. Kalau kita lihat di tabelnya seperti ini. Nah, tujuan exercise itu kebugaran, kalau tujuan sport lebih ke kompetisi dan hiburan. Dan kalau exercise lebih terencana, kalau sport ada aturannya dan bersifat kompetisi. Nah, kalau sport itu dia lebih socialize gitu ya, jadi lebih menyenangkan memang. Contohnya ya bisa dipahami sendiri. Nah, kalau untuk pencegahan dari yang kita bahas, pokok bahasan kita hari ini adalah untuk mencegah penyakit metabolik itu lebih baik yang exercise. Karena apa? Karena kalau exercise ini dia lebih fokus pada parameter apa namanya? Parameter spesifik-spesifik ke arah metabolic disease dan kemudian dia lebih efisien untuk mengkontrol faktor risiko. Nah, dan juga kalau exercise itu lebih terarah. Nah, tapi sebentar. Tapi sport atau yang bersifat kompetisi ini bisa menjadi alternatif yang efektif untuk individu yang membutuhkan motivasi sosial atau kesenangan lah atau fun gitu ya dalam aktivitas fisiknya supaya tidak bosan seperti itu. Jadi solusinya kalau misalnya teman-teman sudah exercise rutin tapi bosan ya dikombinasi saja exercise tapi dengan sosial. Misalnya bisa dengan berlari bersama, bersepeda bersama atau angkat beban bersama teman-teman. Jadi sosialnya dapat, exercise-nya dapat. Ini masih pembukaannya. Nah, kita masuk ke motivasi atau tujuan. Kenapa sih kok kita ini eh, biasanya memulai olahraga awal-awal gitu ya? Eh, Kenapa sih kita mulai berolahraga? Apakah yang pertama itu kita ingin kurus, sekedar menurunkan berat badan? Atau yang kedua itu apakah ingin membentuk badan? Atau ingin secara kosmetik, secara looks-nya itu bagus? Yang ketiga, ini biasanya kalau sudah mulai serius, apakah ingin yang sifatnya eh, untuk performa, untuk menjadi atlet misalnya, pengen juara-juara kompetisi seperti itu. Nah, kemudian apakah orangnya itu suka populer gitu ya, suka tampil demi konten sosmed itu ya. Terus apa cuma ikut-ikutan teman, bersosialisasi dengan teman-teman, atau yang ini yang berikutnya adalah apa cuma karena olahraga itu sekedar menyenangkan ya. Jadi kita kalau setelah olahraga itu kadang-kadang ada perasaan senang, atau yang pokok bahasan kita nih, yaitu apakah kita ingin sehat untuk mencegah penyakit. Nah, atau itu semua dikombinasikan. Yang mana saja boleh. Nah, alasan sesungguhnya itu sebenarnya ini teman-teman muslimin ya. Alasan sesungguhnya ini sebenarnya itu adalah karena Allah Ta'ala itu menyukai mukmin yang kuat sebetulnya. Karena dari hadis sahih.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW berbeda bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan di riwayat Muslim gitu ya. Dan manusia-manusia di zaman sekarang ini memang butuh berolahraga atau exercise ya. Sedangkan orang-orang zaman dulu itu maksudnya zaman-zaman Rasulullah SAW itu memang kesehariannya memang sudah exercise. Mau aktivitas biasa pun sudah exercise, mau ngambil air aja mereka harus berusaha untuk ke sumur dan segala macam. Jadi memang sudah kuat dari sananya. Dan memang pola makannya pun zaman dahulu pun pola makannya juga lebih teratur, lebih minimal mungkin ya. Bahkan orang-orang terdahulu sebelum Muslim pun sudah disyariatkan puasa gitu loh. Ya gitulah, kita bahas nanti di berikutnya. Nah, untuk alasan atau motivasi apapun tuh yang penting ya boleh ya. Yang penting itu kita segera mulai berolahraga dan mendapatkan senang berolahraga, perasaan senang tersebut. Kemudian kita bisa konsisten. Nah, setelah itu, ya bukan setelah itu, di simultan kita berolahraga itu dengan ilmu, karena ya kita sekarang sudah ada sport science, teman-teman. Sudah banyak semuanya di Google itu banyak paper-papernya mengenai sport science. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, kenapa sih kok berolahraga itu menyenangkan ya, secara ya semi-semi ilmiah ya. Jadi kalau kepada pelari-pelari, teman-teman mungkin yang suka lari, itu ada istilah yang namanya runner's high ya, tanda kutip ya, runner's high. Jadi perasaan menyenangkan yang diperoleh pada saat kita habis olahraga, kalau di sini contohnya lari. Ya nggak cuma lari sebenarnya, semua olahraga. Itu secara mekanisme itu karena adanya pelepasan endorfin di hipotalamus kita, yang itu bisa mengurangi rasa sakit dan meningkatkan euforia. Itu karena ada teori pelepasan endomorfin ini. Nah, teori kedua itu juga sama ya, opioid juga di dalam tubuh kita, yaitu sistem endokannabinoid yang apa namanya seperti efek maaf ya seperti efek ganja gitu ya, yang memberikan rasa senang juga, relaksasi dan kesejahteraan. Dua teori ini yang sedang diteliti banget nih. Nah, kemudian yang ketiga adanya peningkatan hormon dopamin, serotonin yang mengatur suasana hati, dan adanya penurunan kortisol. Ini untuk referensinya. Oke. Nah, sekarang kita membicarakan tentang degenerasi nih. Jadi, adanya penurunan secara fisiologis metabolisme sel tubuh akibat degenerasi atau penuaan. Ini dari 5 poin ini ada tiga yang saya merah-merah ini karena mau kita bahas nantinya. Jadi yang pertama itu adanya penurunan basal metabolic rate. Yang kedua adanya perubahan hormon di masa kita tua, yang hormon-hormon steroid itu menurun seperti tiroid, growth hormone, testosteron, estrogen, progesteron pada perempuan. Yang ketiga itu adanya perubahan aktivitas mitokondria. Ya, jadi sel di dalam sel ada mitokondria itu mengalami penurunan fungsi sehingga mengurangi kapasitas tubuh untuk menghasilkan energi. Bisa jadi juga karena adanya peningkatan stres oksidatif yang berlebih karena kita semakin menua, semakin banyak stres oksidatif dalam sel. Nah, yang keempat adanya penurunan aktivitas fisik di masa tua, dan kelima adalah regulasi glukosa yang menurun. Oke, next slide. Nah, yang pertama penurunan BMR tadi ya. Jadi basal metabolic rate atau laju basal metabolik ini adalah jumlah energi yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan fungsi vital saat istirahat, seperti pernapasan, sirkulasi darah, dan fungsi organ. Nah, pada saat kita penuaan itu di usia 30 tahun ke atas, itu terjadi yang namanya penurunan massa otot atau kita sebut sarkopenia. Itu setelah umur 30 tahun, setiap dekadenya, setiap 10 tahun kita sekitar pengurangan massa otot itu 3-8%, teman-teman. Terutama jika aktivitas fisiknya kurang. Nah, padahal otot ini memiliki kebutuhan energi yang lebih tinggi dibandingkan lemak, sehingga penurunan massa otot itu menurunkan basal metabolic rate. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah di masa tua itu adanya peningkatan massa lemak. Terjadi penumpukan lemak tubuh terutama di daerah visceral ya teman-teman. Dan itu akan mengurangi efisiensi dari metabolisme sel. Ini referensinya di bawah ya. Oke, kemudian yang berikutnya adanya penurunan aktivitas fisik di masa tua. Ya, seperti kita tahu ya kalau dulu kita masih di masa-masa kita sekolah itu sebetulnya aktivitas fisik kita kan banyak ya. Sekarang kita di masa-masa yang sudah kerja ini tanpa disadari aktivitas fisik kita menurun. Zaman dulu kita jam istirahat sekolah kita mungkin masih bisa main sepak bola lah sama teman-teman gitu ya. Sore masih les, masih apa-apa aktivitas fisik banyak. Sedangkan kita sekarang bekerja di rumah sakit misalnya ya. Aktivitasnya paling cuma nyetir atau naik motor ke rumah sakit, habis itu periksa
pasien misalnya di poli, belum lagi kalau ada snack kita makan dan segala macam. Jadi cenderung memang secara penelitian memang adanya penurunan aktivitas fisik seiring bertambahnya usia, sehingga adanya penurunan pengeluaran energi hariannya, kalori outputnya jadi lebih sedikit dan terjadi akumulasi massa lemak tubuh itu tadi. Nah, kemudian ya, juga yang metabolic disease-nya adalah penuaan terjadi penurunan regulasi glukosa ya. Adanya resistensi insulin. Jadi sensitivitas insulin itu menurun dengan bertambahnya usia. Menyebabkan adanya pengendalian kadar glukosa darah yang menjadi kurang efisien. Nah, kita loncat dulu nih mengenai metabolic syndrome metabolic disease yang obesitas. Sebelumnya nih saya tekankan lagi nih ya. Jadi kalau apa namanya? Jadi kalau kita nah, saya lagi berantem lagi. Jadi kadang kalau apa ada ini ya diomongin gitu ya, misalnya kalau kita sudah tua gini kadang-kadang diomongin kalau wah kalau nggak gemuk ini kayaknya kurang makmur nih. Dulu saya juga kayak gitu waktu masuk ke ruang operasi gitu ya, wah dokter bilang kalau di sini harus gemuk nih gitu. Mungkin pada ngiranya saya kurus ini karena saya susah kali hidupnya ya. Tapi nah, tapi ya sebenarnya enggak ya teman-teman. Jadi perut gemuk itu bukan merupakan lambang kemakmuran, Bang. Bahkan Umar bin Khattab itu juga pernah bilang ke sahabatnya yang lain, perut buncit ini adalah azab gitu ya. Dan ini juga dicantumkan juga di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara definisi dulu, nah, obesitas ini adalah kondisi di mana BMI-nya, body mass index-nya itu lebih dari 25. Itu overweight, sorry. Kalau obesitas itu lebih dari 30 dari WHO ya. Nah, kita lanjut nih ke bahasan selanjutnya mengenai BMI dan body fat percentage, jadi persentase atau proporsi antara lemak tubuh dan berat badan tubuh. Jadi, apakah BMI itu cukup untuk menentukan kita ini bagus gitu, teman-teman. Jadi kan kita tahu kalau BMI lebih dari 30 itu obesitas. Itu memang bisa meningkatkan risiko penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular gitu-gitu ya. Cuma kalau BMI only ini aja, dia tidak membedakan antara massa otot, lemak, atau cairan tubuhnya. Jadi cuma apa namanya dia cuma tinggi badan dan berat badan gitu ya yang jadi indikatornya. Sedangkan kita nggak tahu nih kalau misalnya ternyata BMI kita sudah normal di bawah 25. Ternyata di dalamnya masih ada lemak visceral yang berlebih. Ternyata proporsi lemaknya masih lebih tinggi. Jadi ya tetap tidak sehat. Jadi tetap perhatikan persentase lemak tubuh. Yang normal itu lemak tubuh pria itu 10-20%. Baiknya, yang wanita 20-30%. Nah, persentase lemak tubuh ini lebih spesifik menggambarkan risiko penyakit metabolik karena lemak tubuh, terutama lemak visceral ini merupakan kontributor utama gangguan metabolisme. Next dulu ya. Jadi banyak individu dengan BMI yang normal ternyata lemak visceralnya tinggi gitu ya, atau disebutnya itu obese but normal weight. Ini risiko metabolic disease. Sebaliknya, individu dengan BMI tinggi namun massa otot besar atau disebut fit but fat memiliki risiko penyakit metabolik rendah. Jadi orang-orang yang misalnya nge-gym gitu ya, kan kelihatannya berat badannya tinggi, bisa jadi memang overweight, BMI-nya 25 ke atas. Tapi secara fat proportionnya dia fatnya rendah, jadi memang risiko metabolic disease-nya juga rendah gitu. Fit but fat gitu. Nah, tapi PMI ini tetap berguna ya sebagai screening awal karena lebih sederhana dan murah ya. Jadi tetap aja kalau BMI di atas 25 atau 30 ya tetap ada warning nih. Lebih baik dicek apa namanya body fat percentage-nya ini, bisa menggunakan ini nih. eh, Skin fold atau lebar pinggang yang tadi kriteria WHO itu IDF maaf, atau ini nih dengan timbangan bioimpedance itu bisa ditemukan di kadang di apotek-apotek ada, kadang di gym-gym yang oke itu juga ada. Nah, seperti ini nih timbangannya. Jadi ini ada apa namanya? Ada sensor-sensornya gitu ya teman-teman. Bisa dilihat yang di kiri atas atau kiri bawah ini. Nanti kita bisa lihat ini yang kanan ini adalah hasilnya. Ya, ini adalah hasilnya. Nanti akan terformulasikan di situ usia, tinggi badan, berat badan kita masukkan di situ. Kita lihat yang saya lingkarin merah ini. Ini yang paling atas adalah berat badan.
62 kilo. Yang tengah ini adalah massa otot kita 31 kilo misalnya. Dan yang bawah ini adalah apa namanya persentase lemak kita gitu. Jadi bisa dilihat progresnya. Ini kalau teman-teman yang sudah mulai nge-gym biasanya sudah aware nih masalah ini malah gitu ya. Nanti bisa jadi ini yang bisa kita targetkan nih kalau misalnya kita sudah mulai aktif untuk olahraga exercise ini teman-teman. Nah, sebagai contoh seperti ini nih. Yang kiri dulu nih. Ya, ini yang kiri atas ini yang laki-laki, kiri bawah ini perempuan. Kurang lebih gambarannya seperti inilah. Kalau kurang dari 10% ya dia akan keluar lebih secara looks juga lebih kelihatan otot-ototnya gitu ya teman-teman. Lemaknya yang di tubuh yang di subkutannya juga kelihatan tipis gitu-gitu. Bisa kita lihat di sini saya ambil role modelnya adalah Ronaldo itu ya teman-teman ya. Ronaldo itu dia ternyata cuma punya body fat 7% aja teman-teman. Ya, di bawah normal sebenarnya, tapi karena dia atlet ya dia mau nggak mau memang mungkin harus segitu supaya performanya baik ya teman-teman. Tapi kalau kita cuma untuk menjaga kebugaran 10-20% insya Allah sudah cukup teman-teman. Ya ini sebagai gambaran aja. Oh, kalau 7% itu seperti Ronaldo gitu aja gambarannya. Oke, nah ini adalah tiga pilar utama kita untuk hidup sehat secara overall. Ini sering sekali saya pakai untuk edukasi ke pasien-pasien ya, walaupun pasien-pasien saya pasien-pasien urologi. Tapi tetap saya pakai. Jadi tiga pilar utama hidup sehat itu cukup ini aja teman-teman. Yang pertama nutrisi yang baik, ya, yang kedua aktivitas yang baik, yang ketiga istirahat yang baik. Ini diperhatikan. Satu saja yang nggak baik itu sebenarnya nggak baik. Misalnya kita olahragawan, ya, misalnya suka olahraga ya, olahraganya oke, kenceng misalnya larinya, makannya juga bagus. Tapi tidurnya kurang bagus, itu percuma teman-teman. Nanti tetap ada risiko-risiko penyakit yang mengintai lah gampangnya. Nah, kita balik dulu ke atas. Nutrisi yang baik secara garis besar kita butuh butuh komponen-komponen nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin mineral dan serat-serat dan lain-lain sebenarnya. Kurang lebih karbohidrat yang kompleks itu misalnya nasi, roti, gandum gitu tuh butuh 3 sampai 5 gram per kilogram berat badan tergantung tingkat aktivitas. Nah, protein ini yang biasanya sebetulnya kita orang-orang Indonesia tuh mungkin tuh kurang sebenarnya itu yang normal kalau kita bukan atlet itu ya, kita bukan cari performa itu 0,8 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Maaf ini kurang tulisannya. Gram per kilogram berat badan untuk dewasa dengan aktivitas yang sedang tinggi. Itu kurang lebih kalau berat saya di 60 kilogram, ya gampangannya saya butuh 60 gram protein. Telur, satu butir telur, itu tuh ada kuning telurnya itu 3 gram sekitar ya. Putih telurnya 3 gram. Jadi kita makan satu telur itu baru 6 gram protein, teman-teman. Tapi kalau kita makan dada ayam itu kurang lebih per 100 gramnya itu ada 34 gram protein. Jadi lumayan itu. Memang paling tinggi itu pada dada ayam. Jadi usahakan dicukupi lah proteinnya hariannya. Jadi kadang-kadang kita orang Indonesia itu kurang memperhatikan protein ini. Padahal secara penelitian terbaru orang-orang di Barat itu mengkonsumsi kurang lebih eh, daging itu per tahunnya 100 kilogram. Kalau orang per orang ya. Kalau orang Indonesia itu kemarin saya lihat ininya apanya datanya itu kurang lebih cuma 10 sampai 20 kilogram per tahun per individu. Jadi memang protein harian orang Indonesia itu cukup kurang, teman-teman. Gitu. Lanjut aja. Kemudian yang kedua adalah aktivitas yang baik. Nah, aktivitas yang baik yang akan kita bahas hari ini sebenarnya, itu rekomendasi WHO itu adalah setiap minggunya ya. Setiap minggunya itu kurang lebih 150 sampai 300 menit aktivitas aerobik yang sedang atau 75 sampai 150 menit aktivitas yang intens. Nanti kita bedakan aktivitas yang low intensity dan high intensity ya. Ini setiap pekannya. Atau secara mudah dari teman-teman kardio itu ada penelitian yang baiknya setiap hari itu aerobik low intensity 30 menit setiap harinya. Ini nanti manfaatnya meningkatkan kesehatan jantung dan otot rangka, ya, mendukung kesehatan mental melalui pelepasan endorfin itu tadi. Nah, yang ketiga yang nggak kalah penting itu adalah istirahat yang baik atau tidur yang cukup yang tadi sudah disampaikan guru saya Dr. Astuti. Itu eh, secara kuantitas itu untuk dewasa paling tidak ya 7 sampai 9 jam lah ya per malam itu untuk tidurnya, tapi harus diperhatikan juga kualitas tidurnya teman-teman. Yaitu tahapan tidur. Ada tahapan tidur light sleep, deep sleep dan adanya rapid eye movement. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, ketiga pilar ini, nutrisi aktivitas yang baik sudah diteliti tahun 2023. Ini kalau baik semua itu dapat meningkatkan risiko, maaf,
dapat menurunkan risiko penyakit kronis dan menurunkan risiko kematian dini hingga 66%. Gitu teman-teman. Nah, sekarang nyambung lagi ke tidur berkualitas. Ini saya superficial aja yang anu sudah Dokter Astuti tadi mungkin. Nah, jadi eh, ada fase-fasenya yang perlu kita perhatikan biar tidur kita berkualitas. Yang pertama deep sleep, kita harus bisa mencapai deep sleep itu sebenarnya kalau tidur. Fase yang penting ini untuk recovery ya kalau misalnya kita habis olahraga untuk pemulihan itu deep sleep-nya ini dan di situ terjadi pengaturan hormon pertumbuhan dan insulin juga pada saat fase deep sleep ini. Ini kurang lebih dalam satu malam itu kita harusnya normalnya dalam semua waktu tidur dulu ada 13 sampai 23% dari total waktu tidur untuk yang dewasa ya. Kemudian yang REM sleep ini, nah ini adalah fase di mana aktivitas otak itu paling tinggi. Jadi ini penting untuk fungsi kognitif, suasana hati, dan metabolisme energi. Ini kurang lebih 20 sampai 25% dari total waktu tidur untuk dewasa ya. Jadi malah cukup banyak nih proporsinya. Yang paling apa namanya banyak ya jelas yang light sleep ya. Ini transisi antara fase deep sleep dan REM ini harus ada 45 sampai 55% dari total waktu tidur. Gitu. Nah, terus gimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan tidur yang berkualitas? Yaitu kita pertama harus menjaga jadwal tidur yang konsisten. Kemudian harus melakukan exercise-nya itu yang teratur dan hindari aktivitas yang terlalu high intense sebelum tidur. Terus kita harus mengelola stres, terus menghindari paparan cahaya yang berlebih, screen time sebelum tidur. Wah, gimana? Ini kita agak susah sekarang ya, apalagi kita dokter sering mendapatkan konsulan sebelum jam tidur. Lihat HP, wah. Ya. Itu paparan cahaya berlebih, jadi kualitas tidur memang cukup sulit dicapai untuk kita mungkin. Nah, cara tambahannya itu adalah kita harus tambah sebisa mungkin ya, sesempatnya ya. Itu adalah tidur siang atau nap. Ini bahkan sudah dilakukan dari zaman Rasul SAW. Itu yang direkomendasikan sebentar saja, kurang dari 30 menit tidur siangnya. Itu dapat membantu individu yang kurang tidur malam sebelumnya dengan mengembalikan keseimbangan fase REM dan deep sleep. Secara teori seperti itu ya. Nah, kalau berlebih misalnya kurang lebih dari 1 jam napnya ini, itu malah justru meningkatkan risiko penyakit metabolik seperti DM, obesitas. Apalagi kalau misalnya malamnya itu kualitas tidurnya jelek. Ini sudah diteliti oleh Ken et al. Ini. Oke, dan sekarang gimana sih kita bisa mengukur kualitas tidur kita? Nah, alhamdulillah ya kalau memang teman-teman siap untuk menginvestasikan untuk kesehatan, saya sarankan untuk memiliki smartwatch yang ada fitur merekam ini. Walaupun kevalitannya saya belum tahu ya teman-teman ya, tapi lumayan nanti di sini bisa kelihatan tuh total apa namanya, total waktunya, kuantitasnya, terus kualitasnya apa ya. Nanti diformulasikan sendiri oleh si jam tersebut kualitasnya apa, tapi dia sudah memformulasikan dari ini nih, kira-kira dari heart rate yang kita rekam melalui jam kita itu, dia masuk ke fase yang mana, deep sleep-nya sekian jam misalnya, light sleep-nya sekian jam, REM sleep-nya sekian jam, ada juga fase awake-nya berapa lama, bisa dikatakan tidur yang berkualitas. Nanti untuk persenannya ya teman-teman, ngepersenkan sendiri kira-kira berkualitas apa enggak, nah, itu yang bagus. Ini juga akan menunjang teman-teman yang suka olahraga yang performance ya teman-teman yang mau mencari juara ya ini lumayan menunjang sekali. Oke, sekarang kita lanjut lagi masalah ini. Bagaimana sih peran dari exercise ini pada metabolic disease ya? Ini pokok utama bahasan saya sebetulnya ini. Nah, mekanismenya exercise untuk mencegah metabolic disease ini yang pertama adalah dia akan meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian dia akan meningkatkan uptake glukosa dari otot rangka ya teman-teman ya. Jadi otot rangka akan meningkatkan uptake glukosa. Jadi tidak terstorage ke dalam sel lemak gitu. Sehingga dia akan mengurangi visceral fat-nya. Kemudian akan membantu regulasi profil lipid termasuk mengurangi LDL dan meningkatkan HDL. Nah, untuk manfaat exercise-nya secara fisiologis, dia akan meningkatkan basal metabolic rate dan meningkatkan kekuatan dari kesehatan kardiovaskular. Oke, nah ini sekilas juga ini mengenai tubuh kita, teman-teman. Jadi tubuh kita itu terdiri dari 5 komponen utama, yaitu cairan, organ, apapun itu, kemudian tulang, otot, dan lemak, teman-teman. Nah, cuma pokok bahasan saya ini kita simpelkan menjadi tubuh, tulang, maaf, otot, tulang, dan lemak ya teman-teman. Seperti ini nih.
Jadi ada seperti apa namanya siklus seperti ini teman-teman, otot, tulang, dan lemak. Jadi kalau kita intake energi ya, yang mana itu adalah makanan, itu kan ada energinya karbohidrat, bentuknya glukosa ya teman-teman. Nanti dia akan disimpan di dalam eh, diedarkan melalui darah dan disimpan ke dalam otot dalam bentuk glikogen. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi gimana kalau kita nanti biar nggak kedepannya kita tidak terserang penyakit, yaitu kita tujuannya adalah menurunkan lemak sebisa mungkin dan menguatkan tulang. Yang bisa kita ubah itu adalah ototnya kan teman-teman. Jadi kita harus menguatkan otot dengan cara ya olahraga itu tadi. Jadi otot ini akan meningkat, kesehatan tulang meningkat, kemudian apa namanya lemak akan turun teman-teman. Jadi gimana caranya biar yang tadi ini glukosa yang ada dalam makanan itu tidak terstruktur di dalam sel-sel adiposa lemak, ya kita harus tingkatkan ininya ototnya, ototnya meningkat sehingga si glikogennya akan terintersep untuk masuk ke otot dulu biar tidak terstruktur ke lemak. Intinya seperti itu. Jadi metabolic disease-nya juga akan turun risikonya. Gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke tipe-tipe dari physical exercise ya. Jadi eh, ada beberapa yang mau akan saya bahas nanti. Secara garis besar seperti ini ada exercise aerobik, terus ada resistance training, kemudian ada flexibility dan balance training ya teman-teman yang kita mau bahas. Nah, yang pertama aerobik exercise ini contohnya seperti jalan, berlari, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Manfaatnya dia akan meningkatkan kesehatan terutama kardiovaskular dan membakar kalori ya. Kemudian yang kedua adalah resistance training, ya contohnya adalah weightlifting atau strength training, ya manfaatnya membentuk massa otot, meningkatkan basal metabolic rate itu dengan resistance training. Nanti akan kita bahas mengenai anaerobik dan lain-lain di slide berikutnya. Nah, yang ketiga adalah physical exercise yang meningkatkan fleksibilitas atau dan keseimbangan. Contohnya seperti senam, tai chi, atau orang bilang yoga ya. Dan ini manfaatnya dia mengurangi risiko cedera dan mempercepat recovery atau pemulihan. Nah, kadang-kadang kita suka bingung nih sama terminologinya nih kalau pada saat exercise. Kita ini sedang olahraga kardio, olahraga strength, apa olahraga aerobik, atau olahraga anaerobik. Apa sih itu sebenarnya? Apa sih pembagiannya? Nah, sebenarnya itu cuma masalah terminologi aja, teman-teman. Kalau yang kardio sama strength training atau resistance training itu berdasarkan pembagian berdasarkan kategori latihan. Ya, jadi yang pertama nih kalau kategorinya cardio exercise, dia itu adalah terdiri dari dua juga, latihan aerobik dan anaerobik seperti berlari, bersepeda, HIIT. HIIT itu adalah high intensity interval training ya. Kemudian bisa sprint dan lain-lain itu yang anaerobik. Ya, HIIT dan sprint ini lebih meningkatkan anaerobik capacity kita. Nah, fokusnya ini pada meningkatkan kebugaran kardiovaskular dan pembakaran kalori. Nah, manfaatnya itu meningkatkan kapasitas kardiovaskular dan menurunkan berat badan dan mengurangi risiko penyakit-penyakit metabolic disease. Kemudian yang resistance training ini latihan kekuatan seperti angkat beban. Ya, fokusnya pada peningkatan massa otot dan kekuatan dan penting untuk meningkatkan BMR itu tadi, meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi risiko penurunan massa otot atau sarkopenia seiring bertambahnya usia. Nah, pembagian yang kedua, kalau teman-teman pernah dengar aerobik sama anaerobik ya, itu pembagian berdasarkan sistem energinya teman-teman. Kalau aerobik exercise itu gampangnya adalah latihan dengan oksigen. Jadi lebih dengan intensitas atau effort yang rendah hingga sedang yang berlangsung cukup lama seperti berjalan, jogging, dan berenang. Manfaatnya ini adalah mengoptimalkan pembakaran lemak dan meningkatkan fungsi sistem kardiovaskuler. Kalau yang latihan anaerobik atau latihan tanpa oksigen, itu tuh yang intensitas tinggi seperti sprint, high intensity interval training, atau latihan beban berat. Ini manfaatnya ini lebih lebih singkat ya daripada latihan aerobik ya. Manfaatnya itu dia membakar glikogen otot, meningkatkan massa otot dan mendukung peningkatan kapasitas metabolisme serta pembakaran kalori yang pasca latihan. Oke, kita lanjut lagi sedikit saja mengenai cardio exercise yang ini nih zona-zona heart rate ini ya. Jadi cardio exercise ini melibatkan denyut tadi atau heart rate. Kemudian parameter lainnya itu adalah power ya, atau daya. Kemudian yang paling mudah kalau kita nggak punya alat-alat pengukur heart rate, ya kita gunakan ini, rate perceived effort. Itu perasaan kita pada saat kita menjalankan latihan tersebut. Ini berat apa ringan gitu.
Cuma kalau mau tahu secara subjektif ini RPE-nya, ya kita harus pernah olahraga, sudah rutin olahraga dulu kita jadi tahu nih, oh ini zona ringan saya, oh ini zona sedang saya, gitu-gitu. Mudahnya ya, secara internasional itu dibagi menjadi 5 zona, HR zone atau RPE zone ini. Nah, sebelum ke RPE ya, gunakan HR zone berdasarkan usia. Ini paling mudah, yaitu HR maksimal. Rumus yang umum adalah 220 kurangi usia. Misalnya usianya 30 tahun, ya HR max-nya itu 190. Itu masuk ke zona 5 seperti ini. Kita bisa lihat di tabel di kanan itu, eh, misalnya HR max-nya tadi 190 ya. Nah, zona satunya itu zona recovery atau zona yang mudah, itu 50 sampai 65% HR max-nya dari 190 tadi. Begitu juga zona 2. Zona 2 kita sebut dengan zona aerobik. Zona 3 kita sebut dengan zona tempo. Itu 80 sampai 85%. Zona 4 ini sudah masuk ke zona lactate threshold namanya. Nanti kita bahas. Zona 5 baru yang kita sebut dengan zona anaerobik ya teman-teman. Ini masih membahas mengenai cardio exercise ya teman-teman. Jangan di apa namanya? Jangan di terminologinya jangan dibingungkan dengan strength training. Nanti kita bahas yang strength training. Nah, kalau aerobik yang zona satu itu merupakan zona recovery, pemulihan aktif dengan intensitas ringan di mana kita masih di situ tuh indikatornya kita masih bisa berbicara atau bernafas dengan mudah. Ini manfaatnya membantu meningkatkan sirkulasi darah dan membuang produk sampingan metabolisme. Nah, kalau yang zona 2 ini latihan dengan intensitas yang ringan sedang. Ini cocok untuk membangun endurance sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman mau lari maraton misalnya ya, mau lomba maraton, saran saya banyakin latihan ini nih, zona 2. Sering-sering di situ. Pada zona ini tubuh mulai mengendalikan lemak nih sebagai sumber bahan bakar utama ya. Jadi untuk fat loss ini bagus nih latihan di zona 2. Indikatornya ya masih dalam latihan itu kita masih bisa bicara sedikit. Kenapa diomongkan ini nih, indikator masih mampu bicara sedikit ya. Barangkali kalau kita lagi nggak pakai heart rate monitor ya kita indikasinya ini, oh saya masih bisa bicara, ini masih zona 2 gitu. Nah, zona 3 ini adalah zona kita sebut sweet spot ini ya, yang meningkatkan kapasitas aerobik masih ya, secara signifikan. Tapi mungkin akan sedikit merasa kelelahan, tapi dapat melakukan conversation yang singkat. Habis itu zona 45 kita sebut dengan zona anaerobik. Seperti ini. Zona 4 atau zona anaerobik yang keempat ini menggunakan latihan intensitas tinggi. Ini menggunakan glikogen kita sebagai bahan bakar utama latihan. Nah, latihan di zona ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anaerobiknya ya. Jadi kalau teman-teman mau lomba sprint misalnya, ya itu banyakin latihan ini, zona 4 dan zona 5 ini. Nanti ada jenis-jenis latihan tempo atau latihan HIIT itu tadi atau latihan interval training gitu-gitu. Zona 5 ini lebih di atasnya lagi teman-teman. Fungsinya dia juga sama meningkatkan kapasitas anaerobik. Ini biasanya hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Oke, ini kalau kita nggak mau memakai HR, kita mau memakai RPE atau Rate Perceived Effort, ini secara subjektif seperti ini, zona 1 sampai 5 atau RPE 45, 56, 78. Indikatornya seperti ini yang dijelaskan tadi, yang zona satunya itu masih bisa ngobrol segala macam. Masih lanjut tentang cardio exercise. Secara kesimpulan, jadi latihan aerobik ini lebih berfokus pada ketahanan atau endurance dan efisiensi kardiovaskular dengan intensitas yang lebih rendah dan durasi yang lebih lama. Sedangkan kalau latihan anaerobik itu lebih berfokus pada peningkatan kekuatan dan kapasitas anaerobik dengan intensitas tinggi yang dalam waktu singkat. Nah, kedua jenis latihan ini menggunakan metode pengukuran yang berbeda seperti heart rate tadi, power atau daya, dan RPE. Gitu, teman-teman. Sekarang kita masuk ke bab kedua nih, yaitu resistance training atau weight training ya. Itu di situ kita juga tetap bisa latihan anaerobik atau aerobik ya teman-teman ya. Walaupun secara umum resistance training biasanya anaerobik itu orang ngertinya ya. Tapi sebenarnya bisa dua-duanya. Gimana caranya? Nah ini, kalau anaerobik resistance training, dia itu fokusnya lebih ke kekuatan atau hipertrofi otot atau mau membesarkan massa otot teman-teman. Bisa dengan cara yaitu progressive overload atau bebannya makin berat. Makin kita latihan, makin berat. Biasanya di sini repetisinya lebih rendah, misalnya 1 sampai 6 atau sampai 8 repetisi aja. Contohnya seperti squat, deadlift, bench press yang dengan intensitas tinggi. Di sini tubuh menggunakan energi di dalam otot, yaitu glikogen tadi tanpa perlu oksigen. Sehingga latihan ini biasanya waktu singkat dan intensitasnya tinggi. Ini lebih berfungsi untuk ya meningkatkan massa otot itu tadi, hipertrofi itu tadi ya teman-teman. Nah, resistance training yang aerobik itu bisa, yaitu melibatkan
penggunaan energi dalam jangka waktu yang lama. Ini fokusnya pada Oke. endurance. Ya, jadi apa namanya tujuannya kita yang resistance training itu untuk meningkatkan endurance otot-otot kita. Biasanya bebannya lebih ringan dan repetisinya lebih banyak, lebih dari 12 repetisi. Di sini tubuh menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi secara terus-menerus karena intensitasnya lebih rendah jadi lebih berkelanjutan. Nah, kemudian apa namanya teman-teman kadang bertanya nih, klise juga sih, olahraga apa sih yang terbaik? Nah, jawabannya ya cukup klise juga olahraga yang dilakukan. Maksudnya kita melakukan olahraga apapun jelas lebih baik daripada yang tidak melakukan olahraga. Intinya adalah olahraga yang dilakukan kurang lebih 150 sampai 300 menit aktivitas aerobik secara seminggu atau 75-150 menit yang aktivitas intens, high intensity setiap pekannya. Sebenarnya olahraga terbaik itu adalah tergantung tujuannya, teman-teman ya. Tujuan yang tadi ya. Nah, ini kita mau membahas mengenai proporsi kapan sih kita cardio exercise dan kapan weight exercise. Berapa persen setiap pekannya berdasarkan tujuan tertentu saya bagi menjadi 4 ya ini teman-teman ya. Yang pertama itu tujuannya apakah kita mau menurunkan berat badan atau fat loss. Yang kedua tujuan untuk memprevensi metabolic disease, pokok bahasan kita hari ini sebenarnya. Yang ketiga, apakah untuk menjaga kebugaran umum? Yang keempat, meningkatkan performa atletik. Ya, pingin meningkatkan performance ya, misal pingin kenceng, pingin juara dan segala macam. Yang pertama, untuk fat loss ini ya, ini dari penelitian yang saya dapatkan, itu proporsinya itu lebih banyak tetap kardio teman-teman. 70% kardio, 30%-nya strength training. Ya, dibagi aja setiap pekannya kayak gitu. Nah, di sini kardio itu berkontribusi untuk pembakaran kalori langsung, sedangkan strength trainingnya mencegah kehilangan massa otot aja selama defisit kalori ya. Jadi jangan cuma kardio only. Kalau kardio only nanti massa ototnya hilang juga karena kalorinya akan defisit gitu. Kurang lebih secara aplikatif kayak gini, kardionya 3 sampai 5 kali setiap pekan, terus setiap sesinya 30 sampai 60 menit, intensitasnya sedang sampai tinggi ya. Bisa HIIT misalnya untuk efisiensi waktu. Kemudian kalau weight training kurang lebih 2 sampai 3 kali per pekan, fokus latihannya seluruh tubuh ya, kurang lebih 1 sampai 3 set setiap yang mau dilatih. Kemudian setiap setnya itu 8 sampai 15 repetisi. Kenapa seperti ini? Karena dia mencapai fat burn-nya lebih efisien dan metabolisme basalnya dia tetap tinggi, teman-teman. Maksudnya ini fokus latihan seluruh tubuh. Itu maksudnya adalah kita fokusnya yang dilatih kalau teman-teman nge-gym itu fokus yang dilatih itu otot-otot yang besar, misalnya otot chest ya, otot-otot dada, kemudian otot punggung, kemudian otot lower, otot kaki. Nah, itu difokuskan di situ dibagi per pekannya. Saran saya kalau teman-teman mau seperti ini itu pakai PT ya, pakai personal trainer atau pakai pelatih lebih teratur nanti teman-teman. Jadi sudah dibikinkan menunya. Jadi kita nggak usah apa istilahnya, nggak usah skeptis mentang-mentang dia bukan dokter, dia mau melatih saya enggak, atau mentang-mentang saya bukan atlet, saya apakah saya perlu pelatih? Jangan mikir gitu. Justru ya gampangnya atlet yang hebat aja butuh butuh pelatih gitu ya teman-teman ya. Gitu justru malah kalau kita masih benar-benar newbie malah butuh dengan pelatih gitu, teman. Untuk mencapai tujuan tertentu. Ingat ya, nggak selalu tujuannya itu adalah juara kompetisi ya. Jadi untuk sekedar bugar pun tetap saran saya pakailah pelatih. Lanjut, kalau kita mau tujuannya untuk memprevensi metabolic disease, diabetes dan lain-lainnya, itu proporsinya seperti ini. Kardionya 50% aja, strength trainingnya 50%. Nah, kombinasi ini meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan HbA1c, memperbaiki kesehatan kardiovaskuler, meningkatkan massa otot juga, mengurangi lemak visceral, yang terkait dengan risiko penyakit metabolik. Aplikasinya ya kurang lebih kardionya 150 per menit, 150 menit per minggu, intensitasnya sedang, misalnya jalan cepat, atau 75 menit per minggu intensitas tinggi, kemudian diselingi weight training 2 sampai 3 kali per minggu ya, fokus otot utama lagi ya, itu. Nah, untuk menjaga kebugaran umum secara general aja nih ya, itu kurang lebih setiap minggunya kita 60% kardio, terus 40%-nya weight training gitu teman-teman ya, bisa dibagi sendiri ya. Ini manfaatnya ya menjaga kebugaran umum ya, mempertahankan kesehatan secara keseluruhan, meningkatkan mood, mencegah penurunan fisik karena penuaan. Nah, kalau teman-teman yang atlet-atlet itu teman-teman biasanya tergantung bidang atletiknya ya. Tapi secara umum proporsi weight training biasanya malah lebih daripada cardio exercise-nya. Yang saya dapatkan dari penelitian ini ada sampai 70% ini weight trainingnya dibanding 30% cardio. Karena kita mau membutuhkan ini nih, kekuatan dan nih eksplosifnya daya ledaknya. Misalnya pemain sepak bola gitu ya.
Itu kan berbeda dengan kita yang cuma butuh kebugaran ya. Mereka butuh daya ledak supaya akselerasinya mungkin bisa lebih cepat dan tetap butuh ketahanan atau endurance juga. Jadi memang berbeda. Nah, sekarang saya bagi juga juga nih rekomendasi exercise untuk penderita-penderita penyakit metabolik ya teman-teman ya. Untuk penderita ini yang rekomendasi exercise untuk yang sudah menderita. Jadi pada penderita diabetes itu secara dari penelitian ya teman-teman ini yang direkomendasikan untuk aerobiknya seperti jalan cepat bersepeda ya karena dia akan meningkatkan sensitivitas insulin dan kontrol gula darah. Kemudian latihan strength training tetap harus diperhatikan karena dia dapat menambah massa otot dan meningkatkan metabolisme glukosa dan juga meningkatkan basal metabolic rate gitu. Yang dihindari pada penderita DM itu adalah olahraga intensitas tinggi yang tanpa kontrol kadar gula darah, karena justru malah risiko hipoglikemia, terutama kalau yang habis minum obat itu. Jadi benar-benar harus terkontrol gula darahnya, jadi jangan terlalu tinggi intensitas olahraganya. Nah, proporsinya untuk penderita DM itu bukan 50-50, tapi 70-30 ya. 70-nya kardio, 30%-nya weight training. Karena di sini cardio exercise lebih bermanfaat mengontrol gula darah dan kesehatan kardiovaskular. Weight trainingnya ini lebih ke sifat pelengkap dengan meningkatkan metabolisme jangka panjang. Nah, gitu. Nah, olahraga aerobik dan resistensi yang dikombinasi ini bisa mengurangi HbA1c hingga 0,7% dalam 12 minggu. Sementara yang high intensity training ini malah meningkatkan risiko hipoglikemia berdasarkan penelitian ya. Nah, sekarang untuk metabolic disease yang hipertensi ya teman-teman ini rekomendasi olahraganya ya tetap aerobik, intensitas sedang seperti jalan cepat. Ini lebih efektif menurunkan tekanan darah hingga 5-7 mm Hg. Kemudian bisa juga dengan latihan isometrik seperti planking, tapi dengan pengawasan medis. Nah, ini yang dihindari yang penting kalau menurut saya yang hipertensi ini. Yang dihindari justru angkat beban berat yang terlalu berat. Yang terlalu berat itu justru akan meningkatkan tekanan darah yang akut. Belum lagi, mohon maaf nih, kalau ternyata penderitanya punya aneurisma ya, nanti bisa tiba-tiba pecah. Jadi memang betul-betul harus ada rekomendasi dari expertnya nih. Proporsinya ini tetap lebih banyak kardio, 80% kardio, tapi jangan dilupakan weight trainingnya 20%, tapi yang ringan-ringan aja. Gitu. Ya, dasar ilmiahnya bahwa aerobic exercise ini membantu menurunkan tekanan darah dengan meningkatkan fungsi vaskuler, sementara weight training yang intens ini malah memicu krisis hipertensi. Ya, jadi low intensity aja untuk yang angkat bebannya, tapi tetap direkomendasikan. Nah, untuk yang menderita obesitas, ini rekomendasinya ya tetap tetap cardio exercise yang seperti berjalan atau berenang yang paling aman ya. Nah, weight trainingnya juga tetap dikerjakan untuk meningkatkan metabolisme basal. Nah, yang dihindari itu yang exercise yang high impact. Ini mohon maaf teman-teman, jadi nggak saya cantumkan di sini. Ada tipe exercise lagi yaitu low impact dan high impact. Yang high impact itu maksudnya dia akan mengimpact otot-otot dan sendi berlebih. Misalnya yang kompetitif, yang sport tadi, misalnya bermain basket, bermain futsal terutama ya, bermain volley, bermain badminton itu high impact. Itu dihindari pada pasien-pasien yang obesitas supaya tidak ada di masalah persendiannya. Apalagi yang sudah degenerasi, ada osteoartritis gitu-gitu teman-teman. Nah, lanjut ke rekomendasi exercise untuk obesitas itu tetap kardionya lebih banyak 70%, weight trainingnya 30% gitu. Oke, sampai di kesimpulan ya teman-teman. Jadi exercise yang teratur ini memiliki peran penting dalam pencegahan dan pengelolaan metabolic disease seperti DM tipe 2, obesitas, dan penyakit kardiovaskular. Kemudian latihan fisik dapat meningkatkan sensitivitas insulin, mengatur kadar gula darah, mengurangi lemak tubuh, dan meningkatkan kesehatan jantung. Nah, kuncinya itu adalah konsistensi, teman-teman. Olahraga itu ya, exercise itu kuncinya konsistensi. Nah, kunci untuk bisa mencapai konsistensi itu, ini saya pribadi sebenarnya. Kunci untuk konsistensi itu adalah buat setiap sesi olahraga itu kita itu menyenangkan, teman-teman. Jangan dibikin sepaneng atau stres ya. Nah, kemudian ingat tujuan utamanya. Olahraga itu untuk memperkuat tubuh dengan tujuan untuk menguatkan ibadah sebetulnya teman-teman ya. Jadi syariat Islam yang teman-teman yang Muslim ya, itu kita di olahraga itu mubah dan bisa memberikan nilai ibadah kalau diniatkan untuk memperkuat ibadah. Misalnya nih,
kita nggak mungkin dong bisa sholat dengan benar kalau misalnya kita ada cedera sesuatu atau adanya keterbatasan fisik sesuatu, apalagi mau berangkat umroh atau haji karena eh, berangkat umroh atau haji itu adalah olahraga yang maaf adalah ibadah yang membutuhkan maaf uang dan fisik teman-teman. Ya walaupun tetap bisa ya, tetap berangkat ke sana, misalnya kita sudah harus memakai kursi roda gitu tetap bisa, tapi akan lebih maksimal lagi kalau kita sehat teman-teman. Nah, bagi yang sudah berolahraga rutin dan bahkan mungkin mengincar performance, hati-hati untuk bersikap ujub atau berbangga diri atau arogan dalam berolahraga ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita kalau sudah olahraga kita arogan nih, wah aku pasti sehat gitu misalnya. Jangan lupa bahwa oh, takdir kematian itu tetap di tangan Allah Ta'ala, tapi kita ditugaskan oleh Allah untuk menjaga tubuh ini sebaik mungkin dengan ilmu-ilmu yang sudah ada sekarang teman-teman. Gitu. Ya, akhir kata itu terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurangnya itu dari saya sendiri, kalau ada benar itu dari Allah. Terima kasih semuanya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Bagus Gilang Samudra atas pemaparan materinya. Baik, rekan sejawat sekalian, apakah ada pertanyaan? Jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand. Baik, Nurul Hidayati ingin bertanya. Baik, Coba terima kasih. di-unmute. Ya, Baik, terima kasih dokter. Saya Nurul. Sebelum betul. bertanya, saya apresiasi dulu dokter. Masya Allah, slide-nya sampai nggak berani berkedip, bermanfaat banget dokter. Masya Allah, amin, amin, matur, matur. Baik dokter, yang ingin saya tanyakan di sini tadi terkait dengan waktu olahraga dokter. Ya, Eh, untuk waktu olahraga, apakah ada waktu tertentu yang sangat dianjurkan untuk berolahraga? Kemudian misalnya apakah tidak ada perbedaan gitu untuk manfaat baik olahraga pagi, siang atau sore? Kalau malam tadi mungkin sudah sempat dibahas dok ya. ya. Yang saya ingin tanyakan yang selain di luar waktu yang tidak diperbolehkan tadi dokter, misalnya apakah sama manfaat yang akan kita dapatkan kalau misalnya kita olahraganya pagi, siang atau sore gitu dokter? Kemudian yang kedua dok izin tadi sempat dibahas yang smartwatch dok ya untuk apa namanya memonitoring gitu mungkin untuk kegiatan olahraga kita dok. Sempat beberapa saya juga beberapa waktu terakhir memang rutin pakai itu dok. Cuma Oke. pernah baca mungkin dok ya sedikit. em, Apakah ada bahaya radiasi gitu dok untuk penggunaan smartwatch tersebut terkait karena nirkabel gitu dok ya. Dan ini saya pakai sepanjang hari dan sepanjang malam gitu dok untuk memantau kualitas baik kualitas tidur atau aktivitas sehari-hari dok. Apakah itu ada nggak sih resiko untuk radiasi dalam jangka panjang dipakai seperti itu? Mungkin ada bahan bacaan atau misalnya ada arahan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nurul atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Ya ini memang penting ya. Yang pertanyaan pertama dulu ya, izin saya jawab ya. Jadi, apakah ada waktu-waktu yang direkomendasikan untuk berolahraga dalam satu hari ya? Ada waktu-waktu yang direkomendasikan olahraga dan adakah bahayanya di waktu-waktu tertentu tersebut? Yang sudah saya bahas tadi bahwa memang kalau misalnya kita sempatnya olahraga malam hari itu dihindari untuk olahraga yang aktivitas tinggi sekali. Misalnya kalau latihan kardio ya jangan yang heart rate-nya itu zona 4 atau zona 5. Itu gampangnya kalau saya usia 30 tahunan ya jangan di latihan di heart rate 160 ke atas untuk di jam-jam mau tidur gitu ya. Tapi kalau secara rekomendasi waktu, balik lagi ke ini ya, ke tujuan kita berolahraga ya. Kalau emang teman-teman ini ternyata ada tujuan tertentu mau meningkatkan performa ya kita mau nggak mau olahraga, ya kita sesempatnya. Apalagi kita ini teman-teman tenaga kesehatan yang waktunya sebetulnya cukup minim menurut saya ya, cukup minim untuk berolahraga. Jadi sesempatnya aja. Tapi memang di waktu-waktu tertentu tuh ada manfaat dan ada resikonya. Misalnya nih, kalau pagi kita mau habis subuh gitu ya misalnya, habis subuh itu kita mau berolahraga, itu manfaatnya adalah di saat bangun pagi kita energinya masih baik, masih banyak energi habis habis kita tidur gitu ya. Terus kalorinya juga masih ada walaupun sudah ada yang terbuang lewat tidur gitu ya. Dan biasanya nih heart rate-nya akan lebih rendah. Jadi kita belum capek tuh kalau pagi dibandingkan kalau kita olahraga sore. Itu kita sudah aktivitas seharian, energi kita juga sudah terpakai. Maksud saya tidak tidur ya dari pagi sampai siang. Jadi sore itu relatif kalau kita perhatikan nadi kita akan lebih cepat seperti itu. Nah, tapi
apa namanya? Ya misalnya ada juga teman-teman atlet ya, teman-teman atlet itu latihannya justru siang hari karena dia akan melatih bagaimana dia akan bertanding nantinya di siang hari, yang mana di siang hari itu dia akan lebih terpapar panas yang lebih sehingga ada risiko dehidrasi. Jeleknya dia ada risiko dehidrasi, risiko heat stroke, tapi bagusnya dia akan meningkatkan endurance di cuaca yang tersebut kayak gitu. Nah, fun fact-nya itu adalah pelari-pelari Kenya ya. Pelari-pelari Kenya yang atlet-atlet itu dia akan mendapatkan personal best-nya itu di negara-negara yang mau berlomba maraton di negara-negara yang dingin karena memang di sana tubuhnya lebih terhabituasi dengan yang panas kayak gitu sih teman-teman. Tapi kalau tanya saya sendiri, ya saya sempatnya olahraga habis subuh teman-teman. Karena memang itu waktu spare time saya yang paling senggang ya. Habis subuh itu kan kita nggak ngapa-ngapain ya teman-teman. Selain zikir pagi yang insya Allah 10 menitan insya Allah udah selesai. Zikir pagi misalnya kan jam di sini subuhnya jam 4 ya habis itu jam 5 bisa olahraga, jam 7 berangkat kerja dan sampai sore bahkan sampai malam. Jadi ya untuk waktu olahraga ya nanti untuk referensi jurnal ilmiahnya izin saya cari dulu. Tentunya ada pasti risiko olahraga di waktu tertentu dan manfaat tiap-tiap olahraga di waktu tertentu yang berkaitan dengan hormon juga tentunya. Gitu teman-teman. Nah, kalau untuk yang sorry, untuk tentang smartwatch ya, jujur saya juga memang memakai terus-terusan ini, baik malam hari, pagi, siang, kecuali kalau di rumah ya. Kalau mau tidur malah justru saya pakai. Nah, adakah bahaya radiasi dari smartwatch? Ini dari beberapa artikel ya, nggak tahu penelitian resmi apa enggak yang saya baca memang dari smartwatch ini memancarkan radiasi-radiasi elektromagnetik non-ionisasi katanya, yang serupa dengan HP ya, seperti Bluetooth gitu ya. Tapi entahlah ya, di sini yang saya baca masih aman karena di sini bukan radiasi elektronik yang tinggi yang dapat merusak sel-sel DNA kita seperti X-ray gitu-gitu. Cuma memang butuh studi yang lebih lanjut karena memang sepertinya belum banyak penelitian untuk mengenai ini karena penelitiannya molekuler. Kalau teman-teman mau mengadakan penelitian ini boleh sekali misalnya pada tikus dengan prospektif jangka panjang, tapi cukup rumit molekuler juga. Jadi sependek pengetahuan saya dan yang saya apa namanya ya dari artikel-artikel masih aman untuk radiasi dari smartwatch ini teman-teman. Gitu. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Baik, terima kasih Dokter Gilang. Berikutnya Dokter Hanan Afifah sudah raise hand. Boleh di-unmute mic-nya, Dok? Izin bertanya, Dok. Iya, Dok. Eh, jadi beberapa pasien yang datang ke saya itu adalah pasien-pasien eh, dengan sindrom metabolik, tetapi dengan intensitas aktivitas yang sangat rendah. Biasanya itu kayak pegawai kantoran, misalnya seperti itu, Dok. Yang memang mereka sudah umurnya itu misalnya sudah 50 tahunan, tapi tidak pernah berolahraga gitu. Nah, untuk meng-KIE pasien-pasien ini misalnya dengan DM atau hipertensi yang sebelumnya itu dia tidak pernah melakukan olahraga sama sekali, misalnya seperti itu, Mhm. bagaimana dok? Apakah tetap menggunakan yang rumusan 70-30? Kemudian untuk memulainya, apakah cukup dengan misalnya jalan santai saja setiap hari segini menit, 5 kali seminggu misalnya, lalu kemudian kapan mereka diarahkan untuk kemudian yang apa latihan yang kayak weightlifting kayak gitu dok. Kemudian yang kedua, Mhm. saya ada pasien juga yang dia itu post PCI dok. Jadi pemasangan ring. Jadi dia mm, sebelumnya juga dengan aktivitas yang sama dengan pasien yang tadi. Apakah bisa diarahkan untuk olahraga, kemudian pengaturan olahraganya itu seperti apa dok? Untuk pasien misalnya post TEMI kayak gitu, dengan post PCI gitu. Terima kasih ya dok. Baik. Oh, baik. Terima kasih pertanyaannya, dokter. Ini jadi ada pertanyaan mengenai ini ya pada penderita yang pertama ya penderita diabetes dengan low intensity aktivitas. Sebetulnya itu mungkin perlu kita luruskan lagi bukan low intensity aktivitas. Kalau seperti itu berarti masuk ke sedentary lifestyle, dok. Jadi gimana kita meng-KIE-nya?
itu ya memang itu jadi PR kita semua ya sebenarnya PR saya sendiri juga untuk bisa mengedukasi pasien ya dengan cara memberikan apa ya sosialisasi seperti ini bahwa ya sebetulnya tetap dianjurkan gitu untuk penderita-penderita untuk individu-individu yang sudah menderita metabolic disease butuhnya olahraga-olahraga walaupun dengan intensitas rendah dan sangat dianjurkan sebelum mengacu ke 70% kardio dan 30% weight exercise itu ya kita harus mau nggak mau harus menjelaskan pelan-pelan apa manfaatnya weight exercise yaitu bisa meningkatkan basal metabolic rate dan meningkatkan sensitivitas insulin dalam sel-sel kita. Tapi kan pasien-pasien mungkin nggak paham di situ. Jadinya yang bisa saya sarankan ya pertama-tama ya dimulai dulu. Dimulai dulu dengan benar-benar intensitas yang rendah, misalnya jalan kaki. Belum lagi kalau misalnya sedentary lifestyle-nya pada pasien DM tersebut sudah lama. Maksud saya mungkin sudah ada keterbatasan sendi juga, jadinya sangat-sangat terbatas lagi. Yang bisa dianjurkan mungkin seperti berenang atau bersepeda dengan intensitas yang rendah. Kalau misal tidak ada motivasi, ya kita sarankan untuk mencari teman atau ditemani keluarganya, mungkin anaknya atau pasangannya, supaya ada perasaan enjoy dulu, supaya lebih termotivasi untuk konsistensi dan nanti akan secara gradual bisa semakin meningkat exercise-nya. Yang bisa saya sampaikan untuk pasien yang DM tersebut ya mungkin seperti itu sih ya. Karena kalau kita mau menjelaskan secara teoristik mungkin juga malah malas pasiennya seperti itu. Jadi ya tetap disarankan untuk pasien tersebut mulai dulu seperti itu. Dimulai dulu dengan aktivitas yang rendah dan terutama warning-warningnya itu yang harus ditekankan. Misalnya ya dengan intensitas tinggi takut nanti malah hipoglikemi dan segala macam harus dipantau baik-baik. Nah, kalau untuk pasien-pasien yang kardiovaskular misalnya non post TEMI atau post PCI itu sebetulnya perlu anu ya, perlu perlu pengawasan dari dokter kardiolognya juga, teman-teman. Nah, tapi intinya tetap tetap apa namanya? Tetap berolahraga dengan intensitas yang serendah mungkin baik itu berjalan kaki dan secara durasi tetap disarankan setahu saya tetap 30 menit ya. 30 menit yang aerobic exercise aja, cardio exercise 30 menit saja dan intensitas sangat rendah. Paling tidak tetap aktivitas yang masuk ke intensitas rendah, bukan yang sedentary lifestyle seperti itu. Nah, kalau dan ini sambil saya anu dulu ya, sambil saya cari kalau rekomendasinya itu target denyut jantungnya atau heart rate-nya yang disarankan untuk intensitas rendahnya itu adalah cuma sekitar 50% aja dari HR max ya teman-teman untuk pasien-pasien yang post PCI seperti ini. Gitu, tapi tetap disarankan untuk olahraga tapi dengan pengawasan. Oke, ya mudah-mudahan bisa sedikit menjawab, Dok. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Baik, Dok. Mungkin satu pertanyaan terakhir di Hmm, kolom komentar dari Iya, terima Dokter. kasih. Berarti intinya dimulai aja dulu dengan intensitas yang paling rendah, ya dok. betul, Dok. Dan yang paling penting supaya pasien tersebut bisa senang dulu dan konsisten nantinya, Dok. Hmm. Baik, sudah cukup nih, Dok. Satu pertanyaan terakhir, Dok, dari Dokter Anissa Nurul Kirana. Assalamualaikum, izin bertanya kepada Dokter Bagus Waalaikumsalam. Samudra, SPU. Bagaimana perbedaan frekuensi olahraga aerobik dan resistance training pada fat loss dan mencegah sindrom metabolik? Apakah aerobik sama-sama dilakukan 5 kali per minggu? Terima kasih, Dokter. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Dok. Jadi kepada apa namanya? Maaf, boleh diulang lagi tadi proporsi cardio exercise pada penderita. Bagaimana perbedaan frekuensi olahraga aerobik dan resistance training pada fat loss dan mencegah sindrom metabolik? Apakah aerobik sama-sama dilakukan 5 kali per minggu? Oke, baik-baik kita balik lagi ke ini ya. Ini untuk pencegahan ya terutama ya. Jadi eh, kalau yang fat loss dulu itu proporsinya tetap saya tekankan kalau dari penelitian yang saya dapat ya itu tetap 70% kardio dan tetap ada weight trainingnya 30% teman-teman. Cuma kalau dari pelatih-pelatih yang saya pernah ikuti ya, saya ikuti itu justru malah
weight trainingnya yang harus ditekankan. Cuma saya lebih merekomendasikan yang dari penelitian ini. Maksudnya, jadi kardio 70% kita tetap lakukan, tapi weight trainingnya jangan dilupakan karena weight training ini dia akan menjaga si massa ototnya tetap ada, tidak hilang dan sambil kita banyak cardio training. Misalnya gini nih, dalam satu sesi latihan kita di gym gitu misalnya ya, kita 1,5 jam itu strength training. Ya paling tidak nanti 15 menit atau maaf 20 atau 30 menitnya itu untuk cardio exercise. Karena secara penelitian, cardio exercise yang bisa membuat fat loss itu baru efektif setelah 20 menit latihan. Baik itu latihan weight atau latihan cardio langsung. Misalnya kita lari nih, kita lari itu baru 20 menit ke 20 menit ini dengan intensitas slow sampai medium ya. Baru sekitar 20 menit itu terjadi fat burn di situ. Jadi alangkah baiknya strength training dulu habis itu cardio. Nggak baik itu cuma 10 menit itu tetap ada efek fat burn-nya. Cuma kalau secara umum, secara keseluruhan ini per tiap pekan ya, tiap minggu ya ini proporsinya 70%-nya cardio, 30%-nya weight training gitu. Untuk frekuensinya berapa kali secara aplikasi kurang lebih seperti inilah, 3 sampai 5 kali per minggu dengan tiap sesinya 30 sampai 60 menit. Ini untuk cardio ya. Dan ada sesekali kita yang high intensity, baik itu sprint misalnya atau high IT ya, atau senam aerobik yang high intensity ya. Kemudian diselingi weight trainingnya, frekuensinya sekitar 2 sampai 3 kali per minggu. Fokus latihannya, kalau fat loss, saran saya ke yang seluruh tubuh. Jadi jangan yang isolate training untuk weight trainingnya ya teman-teman. Jadi yang maksudnya otot seluruh tubuh itu otot-otot besar, otot-otot punggung, otot-otot lower ya, terus apa namanya otot-otot dada ya. Jadi jangan cuma kita fokuskan karena kita mau fat loss, jangan cuma kita fokuskan ke otot perut aja yang dilatih itu aja sit up terus malah kurang bagus. Jadi mendingan fokus di strength training yang lainnya aja. Nanti otot perutnya termasuk maaf lemak-lemak di perut termasuk lemak-lemak di visceralnya akan juga ikut berkurang. Gitu. Nah, tadi pertanyaan tadi apakah frekuensinya sama dengan yang untuk memprevensi metabolic disease sebetulnya beda ya. Makanya tergantung tujuan ininya, tujuan kita untuk exercise-nya. Kalau secara penelitian yang didapat, kalau yang lebih efektif untuk memprevensi metabolic disease itu proporsinya 50% 50%. Cuma ya silakan sih teman-teman kalau misalnya teman-teman kan masih muda ya 30 tahun misalnya ya. Pingin sekalian memprevensi, saya pingin juga menurunkan berat badan yang nggak apa-apa pakai formulasi yang tadi, yang fat loss tadi misalnya. Cuma diseringkan aktivitasnya. Sama ini yang tidak saya cantumkan dalam slide saya ini adalah ini, defisit kalori teman-teman. Kalau pingin fat loss-nya lebih bagus lagi, itu adalah menggunakan metode defisit kalori yang mana ya kalori output-nya kita harus lebih banyak dari kalori intake-nya. Cara yang bisa diambil itu dengan ngitung nutrisi yang masuk dan nanti sambil di googling itu tadi misalnya apa namanya kalori pada nasi 100 gram itu berapa sih ininya terus kalori pada 100 gram dada ayam itu berapa sih kalorinya. Nah, nanti dihitung dalam harian sama aktivitas hariannya saya praktek ini sekian jam berapa kalori keluar nanti dihitung nanti akan defisit apa enggak itu ada aplikasinya kalau nggak salah di HP juga ada. Tapi kalau teman-teman malas untuk ngitung ya gampangannya kalori intake-nya dikurangi, aktivitas fisiknya yang ditambah. Itu aja teman-teman. Misalnya teman-teman, misalnya saya gitu ya, masih sedentary lifestyle gitu ya, tapi berat badan saya masih 70 kilo misalnya. Masih cukup ideal lah mungkin ya. Ya dengan aktivitas saya biasa sehari-hari dan pola makan saya sehari-hari, saya berat badan sekian. Tapi saya ingin fat loss. Ya sudah, aktivitas fisik saya aja yang ditambah. Pola makannya tetap sama kalau bisa. Atau malah dikurangi. Atau lebih baik lagi yang sesuai komposisinya. Maksud saya diperhatikan komposisi yang masuk intake-nya. Perbanyak proteinnya, teman-teman. Cemilan kita di Indonesia ini kebanyakan karbo semua. Jadi harus dipilih-pilih lah kalau bisa yang banyak proteinnya. Gitu, teman-teman. Apalagi ya? Ya mudah-mudahan bisa menjawab dan memuaskan teman-teman sejawat semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan ya biar biar jadi PR saya juga karena saya sebenarnya juga baru mempelajari baru fokus-fokus mempelajari tentang kesehatan olahraga ini juga teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak kesempatannya untuk teman-teman ID Lombok Timur ya bisa memberikan saya kesempatan untuk
berbagi masalah kesehatan olahraga supaya teman-teman juga aware dan saya sendiri juga aware mengenai kesehatan olahraga. Ada yang mau ditanya lagi mungkin, Dokter Moderator? Eh, Baik, dokter sepertinya sudah cukup. Terima Mm-mm. kasih atas pemaparan materinya, Dokter Bagus Gilang Samudra SPU. Semoga bisa Oke. bermanfaat bagi rekan Amin. sejawat sekalian. Terima kasih, Amin. dokter. Sami-sami, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.